Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Nasution. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem matematika dalam geometri. Lanjutan dari video ini atau tujuan utama dari video ini adalah mempersiapkan Anda untuk materi berikutnya, yaitu pembuktian dalam geometri. Jadi tujuan saya hanya ingin Anda mulai terbiasa dengan pembuktian dalam matematika, khususnya bidang geometri. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin saja permasalahan yang akan kita temui tidak hanya melulu mengenai hitungan, tetapi juga mengenai pembuktian. Jadi video ini merupakan salah satu dasarnya. Saya harap Anda memperhatikan dengan seksama. Oke, kita mulai aja. Jadi kita mulai awalnya dari sistem matematika dalam geometri. Nah, geometri sebagai cabang dari ilmu matematika pada dasarnya juga memiliki istilahnya semacam fondasi. Jadi geometri ini yang pertama dibentuknya dari istilahnya undefined terms. Jadi dibentuk dari unsur-unsur yang tidak dapat didefinisikan, yaitu misalkan titik, atau mungkin garis, dan juga bidang. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan titik, nggak bisa mendefinisikan garis, nggak bisa mendefinisikan bidang dalam geometri. Geometri yang seperti yang kita kenal ya, bukan geometri analitik ya, itu kita nggak bisa mendefinisikannya. Titik itu apa sih? Garis itu apa sih? Bidang itu apa sih? Itu kita nggak bisa mendefinisikannya. Titik itu ya titik, tidak ada penjelasan yang lain, tapi kita paham itu titik, itu garis, itu kita paham. Jadi memang dia istilah-istilahnya itu nggak perlu didefinisikan, itu istilahnya titik. Itu istilahnya ini ya, undefined terms ya, contohnya 3 ini. Terus berangkat dari itu kita mulai menemukan apa yang disebut dengan definisi. Jadi setelah kita ketemu titik, ketemu garis, ketemu bidang, baru kita menemukan unsur yang lain kayak definisi. Contohnya yang definisi itu misalkan ruas garis. Ruas garis adalah garis yang memiliki titik awal dan titik akhir. Nah, itu disebut dengan ruas garis. Atau mungkin ini contoh aja ya, atau mungkin sudut. Atau mungkin nanti sinar garis yang kemarin ya, ray itu ya. Nah, ini adalah unsur-unsur geometri yang dapat didefinisikan. Pendefinisiannya ini menggunakan istilah titik, garis, dan bidang begitu. Jadi kayak ruas garis itu apa sih? Ruas garis itu garis yang memiliki titik awal dan titik akhir, seperti itu. Nah, itu berarti ini masuknya ke definisi. Nah, terus kemudian yang ketiga ada juga istilahnya postulat. Postulat itu sifat dari unsur-unsur yang sudah jelas ya, memang seperti itu, nggak perlu dibuktikan lagi. Jadi ini postulat itu sifat yang tidak perlu didefinisikan, tidak perlu bukan didefinisikan tapi dibuktikan. Nanti akan saya bahas beberapa postulat. Contoh postulat itu yang paling gampang itu misalkan ya, ada kalimat melalui 2 buah titik dapat dibuat tepat satu buah garis. Sudah jelas kan? Ya memang itu tidak bisa dibuktikan, ya memang seperti itu, wis jelas, sudah cetok, nggak usah dibahas-bahas lagi. Kenapa kok bisa, nggak usah ditanyain lagi begitu. Itu contoh dari postulat. Kemudian yang terakhir, nah ini tujuan kita, yaitu teorema. Teorema itu adalah sifat yang perlu dibuktikan. Nah, ini nanti tujuan kita ya. Contoh teorema mungkin Anda sudah kenal teorema Pythagoras. Kuadrat dari sisi suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlahan dari kuadrat sisi siku-siku lainnya. Itu kan nggak jelas. Masa sih kita bisa menanyakan seperti itu? Kita boleh aja nanya, memang kayak gitu benar gitu. Jadi kan itu perlu dibuktikan. Itu contoh dari teorema. Itu nanti yang akan kita tuju, itu nanti yang akan kita capai. Jadi tujuannya
Selain mempelajari mengenai geometri sendiri, Anda juga perlu mempelajari bagaimana caranya membuktikan suatu teorema dalam matematika, khususnya di bidang geometri. Oke ya, sekarang kita sudah tahu, jadi urutannya itu dari undefined terms, nanti kita menuju ke teorema. Sekarang kalau udah undefined terms, beberapa sudah saya bahas kemarin di pertemuan berikutnya, kita masuk ke definisi. Apa sih definisi itu? Jadi definisi itu ya istilahnya pengertian. Jadi ketika kita mendefinisikan sesuatu itu berarti kita akan memberikan penjelasan mengenai sesuatu unsur, suatu objek gitu ya. Penjelasannya harus jelas. Nah, nanti Anda akan sering mendengar istilah terdefinisi dengan baik gitu. Lah memang definisi yang baik itu seperti apa sih? Jadi ada 4 hal yang membuat definisi itu baik. Jadi kalau kita bisa nggak sih kita membuat suatu definisi sendiri? Bisa-bisa aja. Jadi kita bisa aja sih mendefinisikan sesuatu. Misalkan Anda kepengen membuat definisi dari segitiga sama kaki sendiri dengan menggunakan perkataan kata-kata Anda sendiri. Bisa apa enggak? Bisa aja. Dan definisi Anda bisa dikatakan baik asalkan memuat 4 hal ini ya. Yang pertama, definisinya itu memuat nama objek atau unsur yang didefinisikan. Jadi harus ada namanya dalam definisi Anda nanti, harus ada nama. Anda mau memberikan pengertian mengenai apa sih, itu harusnya ada. Kemudian yang kedua, definisi itu harus memuat himpunan atau kategori dari objek yang didefinisikan. Jadi misalkan Anda mau mendefinisikan suatu segitiga sama kaki, misalkan Anda pengen membuat pengertian segitiga sama kaki dengan kata-kata Anda sendiri. Nah, pengertiannya nanti harus memuat segitiga sama kaki itu masuk apa sih gitu loh. Jadi dia itu termasuk kategori apa sih? Apa kategori garis, apa kategori bidang, atau kategori bangun ruang dan sebagainya. Itu harus disebutkan, harus dituliskan. Kemudian yang ketiga, definisi atau pengertian yang Anda buat tadi harus dapat membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain, objek yang didefinisikan dengan objek yang lain pada kategori yang sama. Jadi harus benar-benar precise. Pengertian yang Anda buat itu harus benar-benar membedakan antara objek yang mau Anda jelaskan dengan objek yang lain pada himpunan yang sama, pada kategori yang sama. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Saya berikan beberapa contoh. Yang terakhir, istilahnya reversible. Jadi definisi yang baik itu harus dapat ditulis dalam kalimat biimplikasi. Masih ingat kalimat biimplikasi? Harus memuat, kalau Anda bisa aja, Anda harus bisa mengubah definisi Anda itu menjadi kalimat yang memuat jika dan hanya jika. Masih ingat kan biimplikasi jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Terus ya. Jika dan hanya jika. Oke, kita daripada kita lama-lama menjelaskan, kita masuk saja ke contoh. Misalkan saya ingin memberikan definisi mengenai contoh ya. Jadi contoh, saya punya definisi nih, bawah ini segitiga ya, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki
memiliki dua sisi yang kongruen. Nah, coba kita perhatikan. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang kongruen. Nah, sekarang kita cek apakah definisi yang saya buat barusan ini sudah memenuhi 4 hal yang kita bahas tadi atau belum. Yang pertama, dia harus memuat nama objek atau unsur yang didefinisikan. Sudah apa belum ya? Berarti kan harus ada namanya kan ya? Oh, ada ini namanya segitiga sama kaki. Ini yang pertama. Kemudian, dia harus memuat objek yang kita definisikan itu termasuk kategori apa? Termasuk kategori himpunan apa gitu. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oh, ini dia termasuk segitiga. Jadi segitiga sama kaki adalah segitiga. Berarti kita ngomongin segitiga nih. Jadi kita ngomongin kategori segitiga. Nah, terus definisi yang kita buat tadi harus dapat membedakan antara objek satu dengan objek yang lain pada kategori yang sama. Jadi harus ada penjelasnya. Kita ngomongin segitiga yang kayak apa sih? Oh, kita ngomongin segitiga yang punya dua sisi yang kongruen. Nah, ini berarti termasuk yang nomor 3. Berarti bisa ya, yang 3 bisa beres. Yang terakhir sekarang, kalau definisi yang kita buat itu bagus, kita harus bisa menulis ulang kalimat ini dengan bentuk biimplikasi, memuat apa ya istilahnya, memuat kata, memuat terms jika dan hanya jika. Bisa nggak ya kita mengubah seperti itu? Oke, kita coba ya. Jadi kita bisa aja membentuk kalimat ini menjadi, kita bisa membuat kalimat ini menjadi seperti ini. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki jika dan hanya jika dan hanya jika segitiga ABC memiliki dua sisi yang kongruen. Nah, berarti kalimat yang ini dapat kita ubah ke kalimat yang bawah. Yang mana kalimat yang bawah itu merupakan bentuk biimplikasi, memuat jika dan hanya jika. Dapat dipecah menjadi 2 kalimat ya. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki jika dan hanya jika ABC memiliki dua sisi kongruen. Kita bisa memecahnya seperti ini. Jika segitiga ABC segitiga sama kaki, maka segitiga ABC memiliki dua sisi yang kongruen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika segitiga ABC memiliki dua sisi yang kongruen, maka segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Itu yang kedua. Jadi ini bisa dipecah menjadi 2 kalimat implikasi. Dan nanti bisa digabungkan menjadi 1 kalimat biimplikasi. Berarti ini adalah contoh definisi yang baik. Gitu. Kita coba contoh yang lain. Kita mau ngomongin mengenai sudut yang kemarin ya. Kemarin kita kan sudah membahas sudut berpelurus. Kita coba contoh yang kedua mengenai sudut berpelurus. Oke, saya gunakan dulu. Kita pakai yang kuning aja ya. Oke, contoh kedua. Contoh definisi yang kedua. Misalkan saya punya sudut A dan B saling berpelurus jika dan ini berarti langsung, kalau ini sudah jelas dia merupakan biimplikasi ya. Oke, saya akan mengubah kalimatnya.
kayaknya nggak bisa pakai cara seperti nggak bisa pakai kalimat lain harus seperti itu. Jadi misalkan gini ya, kita mau mendefinisikan sudut yang saling berpelurus. Nah, berarti kita buat definisinya seperti ini. Dua sudut dikatakan saling berpelurus jika jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kita mau cek dia merupakan suatu definisi yang baik apa enggak. Tadi yang pertama, dia harus memuat nama objek atau istilah atau sifat yang didefinisikan. Ini mau mendefinisikan apa sih? Ini mau mendefinisikan sifat saling berpelurus. Sudah ada ya namanya ya, sudah ada unsur yang didefinisikan itu apa, sudah ada. Kemudian yang kedua, kita harus di definisi itu harus ada kategori atau mungkin istilahnya kita ini semesta pembicaraan. Kita ini ngomongin apa sih? Kita ini ngomongin sifat dari dua sudut. Berarti kita nggak ngomongin yang sifat dari tiga sudut. Nah, apakah sudutnya itu perlu berhubungan atau enggak? Enggak di sini nggak disebutkan. Jadi kita pokoknya cuma ngomongin sifat dari dua sudut. Jadi ini termasuk kategorinya ya. Jadi kita mau menjelaskan hubungan antara dua sudut seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga harus membedakan dari sifat dari dua sudut yang lain. Nah, ini sifatnya apa? Yang ini jika jumlah besar sudutnya itu 180 derajat. Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, berarti kita harus bisa mengubah kalimat ini dalam bentuk kalimat implikasi yang memuat jika dan hanya jika. Bisa nggak ya? Bisa saja. Jadi kayak gini. Kalau mau langsung bawa-bawa dua sudut boleh. Kalau bisa, tapi kayaknya dalam hal ini saya nggak terlalu cocok. Jadi lebih baik kita begini aja. Sudut A, dan sudut B. Jadi kita ngomongin sembarang sudut A dan sudut B yang memenuhi sifat ini. Sudut A dan sudut B dikatakan saling atau langsung dua sudut aja deh biar sama dengan yang di atasnya ya. Oke, kita ulang lagi, mohon maaf. Jadi ini dua sudut dikatakan saling berpelurus jika dan hanya jika jumlah besar sudutnya itu 180 derajat. Gitu. Jadi ini adalah contoh dari definisi yang baik dalam geometri. Oke, untuk video yang pertama ini saya sudahi. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai postulat. Saya harap Anda paham, semoga bermanfaat. Terima kasih.